Selamat datang kembali pada cerita. Malaikat juga tahu siapa yang jati juaranya. Pada part selanjutnya. Part 3 Ujian Takdir. Hari-hari terasa lebih cerah bagi Alia sejak ia mengenal Bima. Dalam kehadiran pria itu, Alia menemukan tempat untuk menjadi dirinya sendiri tanpa merasa dihakimi. Mereka sering bertemu di kafe kecil yang sama, berbincang hingga larut malam, berbagi mimpi, dan terkadang hanya saling diam sambil menikmati suara hujan di luar. Dan akhirnya kedekatan mereka pun berlanjut untuk mereka mengikat janji percintaan. Namun, seperti semua hal indah di dunia, kebahagiaan itu tidak berlangsung tanpa ujian. Pada suatu malam yang sepi, Alia duduk di kafe itu sendirian. Hujan mengguyur deras di luar, menciptakan irama yang biasa membuatnya merasa tenang. Tetapi kali ini, pikirannya penuh dengan kekhawatiran. Bima tidak muncul seperti biasanya, dan pesan-pesannya hanya dijawab singkat. Ada sesuatu yang tidak biasa. Saat pintu kafe akhirnya terbuka, Alia mendongak dengan harapan, tetapi yang masuk bukanlah Bima. Perasaan kecewa menghantamnya, meskipun ia mencoba untuk tidak menunjukkannya. Ia mengaduk kopi yang hampir dingin sambil berpikir, apakah aku terlalu berharap? Beberapa hari kemudian, Bima muncul kembali. Wajahnya terlihat lebih lelah dari biasanya. Matanya sedikit sayu, tetapi senyumnya tetap ada. Maaf sudah membuatmu khawatir, katanya saat duduk di hadapan Alia. Ada banyak hal yang harus aku selesaikan. Alia ingin bertanya lebih jauh, tetapi ia menahan diri. Jika Bima siap berbagi, ia akan melakukannya. Alih-alih, ia mengangguk dan berkata, "Aku senang kamu di sini sekarang." Namun, rasa penasaran Alia tak kunjung reda. Ia merasa ada beban besar yang Bima tanggung, sesuatu yang pria itu tidak ingin atau belum siap bagikan. Hari-hari berlalu, dan meskipun mereka tetap bertemu, ada jarak yang mulai terasa. Percakapan mereka masih penuh tawa dan kehangatan. Tetapi ada sisi lain Bima yang seperti menghilang di balik bayangan. Suatu malam, setelah Bima selesai memainkan gitarnya di trotoar dekat balai kota, Alia mendekatinya. Suasana sepi, hanya suara langkah kaki sesekali terdengar. Alia pun mengingat sebuah perkataan Bima waktu di awal pertemuan. Akhirnya dia pun menyampaikan ke Bima. "Bima," katanya pelan, "kalau kamu butuh seseorang untuk mendengarkan, aku di sini." Bima terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Aku tahu, Alia, dan aku bersyukur untuk itu. Tapi ada hal-hal yang harus aku hadapi sendiri, bukan karena aku tidak percaya padamu, tapi karena ini adalah bagian dari jalanku." Malam itu, Alia pulang dengan hati yang berat. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi ia tahu satu hal. Ia ingin tetap berada di sisi Bima, apapun yang terjadi. Beberapa minggu berlalu, dan suatu hari Alia menerima kabar yang membuat hatinya mencelos. "Bima akan meninggalkan kota. Aku harus pergi untuk sementara waktu," katanya saat mereka bertemu di kafe. "Ada kesempatan besar yang tidak bisa aku lewatkan. Meskipun aku tahu itu berarti aku harus meninggalkan banyak hal di sini, termasuk kamu." Air mata menggenang di mata Alia, tetapi ia menahan diri untuk tidak menangis. "Aku mengerti," katanya pelan. "Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku mendukung apapun yang terbaik untukmu." Pada hari kepergian Bima, Alia berdiri di stasiun, mengantar pria itu pergi dengan senyuman yang penuh kepedihan. "Jangan lupa untuk menulis lagu tentang Surabaya," katanya sambil mencoba bercanda. Bima tertawa kecil. "Tentu, aku janji." Ia melangkah masuk ke kereta, dan saat pintu menutup, ia melambaikan tangan. "Sampai jumpa, Alia. Aku akan merindukanmu." Kereta mulai bergerak, meninggalkan Alia berdiri sendirian di peron. Hujan turun perlahan, seakan menambah suasana sendu. Meski begitu, Alia tahu bahwa setiap pertemuan, termasuk dengan Bima, adalah bagian dari takdir yang membentuk dirinya. Ia menarik napas dalam, menguatkan hati,
dan melangkah pergi, membawa harapan bahwa ini bukan akhir dari cerita mereka, melainkan awal dari perjalanan yang baru. Di tengah kesepian yang dirasakan setelah kepergian Bima, Alia bertekad untuk menemukan dirinya lagi. Ia tahu, cinta sejati tidak mudah diperjuangkan, tetapi ia juga tahu bahwa cinta seperti yang dimiliki Bima layak untuk diperjuangkan.